Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Herlina dengan NPM 2107 1024 0027. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil mind mapping yang telah saya susun berdasarkan materi yang disampaikan pada upgrading ketiga CSI Program 2024. Nah, yang pertama, apa itu digital management? Nah, digital management adalah proses pengelolaan, pengendalian, dan pemantauan penggunaan teknologi digital untuk mencapai tujuan dan target organisasi atau bisnis berbasis internet. Singkatnya, digital management adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola bisnis dengan menggunakan teknologi digital. Nah, di dalam digital management ini ada yang disebut pillars of digital management. Pillars of digital management itu ada 3, diantaranya digital marketing, digital sales, dan digital operation service. Nah, digital marketing ini semua strategi promosi yang dilakukan secara online, entah itu lewat media sosial, Google, atau iklan digital lainnya. Nah, salah satu manfaat dari digital marketing ini salah satunya meningkatkan brand awareness. Nah, kemudian ada digital sales. Digital sales ini berhubungan dengan proses penjualan yang sepenuhnya dilakukan lewat platform digital, seperti e-commerce atau aplikasi belanja online. Nah, salah satu manfaatnya itu untuk meningkatkan pendapatan dan juga penjualan melalui digital. Dan yang terakhir ada Digital Operation Service. Nah, bagian operasional penjualan yang juga diatur dengan bantuan teknologi biar semuanya berjalan dengan efisien. Jadi kurang lebih fungsinya sama seperti customer service, tapi ini basicnya digital. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan engage customer kepada perusahaan. Nah, kemudian ada data analisis. Data analisis merupakan kegiatan dalam menganalisis data yang masih mentah dan diproses dengan cara-cara tertentu sehingga menjadi kesimpulan. Jadi itu ibaratnya ini mengolah data untuk diambil kesimpulan dan bisa dipresentasikan kepada perusahaan. Nah, dari data analisis kita bisa melakukan interpretasi data di antaranya untuk performa konten kita. Nah, yang pertama ada untuk kinerja konten. Jadi tuh kayak dari data yang kita analisis ini, kita jadi tahu konten apa aja sih yang udah kita buat dan ternyata itu yang menarik perhatian lebih banyak audiens. Nah, tapi selain itu, dari data analisis juga kita jadi tahu variasi konten apa sih yang bisa kita lakukan, maksudnya biar audiens itu nggak bosen sama konten-konten kita. Nah, terus ada paid ads, jadi kayak, gimana sih caranya konten kita itu ada iklan yang berbayar. Nah, terus yang terakhir ada juga yang namanya traffic source. Pokoknya secara singkatnya, itu tuh memudahkan kita untuk melakukan cara bagaimana video atau konten-konten kita itu harus FYP. Nah, selanjutnya ada platform integration, merupakan proses mengintegrasi data dari berbagai aplikasi ke dalam satu solusi. Nah, misalnya nih, kita punya media sosial perusahaan di Instagram. Di Instagram itu kita bisa menyantumkan link-link yang menghubungkan, dengan aplikasi lain, seperti misalnya kita menghubungkan link, e-commerce kita di bio Instagram dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya konten strategi. Nah, untuk bikin konten juga nggak bisa sembarangan. Jadi kita tuh harus memastikan bagaimana konten kita itu menarik dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bisnis kita. Jadi nggak cuma asal bikin, tapi juga harus punya dampak positif ke audiens kayak ningkatin interaksi, bahkan meningkatkan penjualan. Nah, yang terakhir ada benefit of digital management. Jadi digital management ini punya banyak manfaat, di antaranya ada jangkauan audiens yang lebih luas, target yang akurat, efisiensi data, dan hasil yang terukur. Kenapa? Karena sekarang itu semuanya dilakukan serba digital, namanya aja digitalisasi, berubah dari analog ke digitalisasi. Nah, dari situ bisa memudahkan kita dalam menentukan target-target dan juga itu sangat menjadi hemat biaya karena tidak memerlukan di perusahaan itu tidak memerlukan alat-alat yang banyak atau gedung yang luas seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.